Kan kayaknya Romo-Romo tuh tegang banget ya ngelihat karismatik itu. Maksudnya seperti kayak kita tuh merasa seperti kayak, aduh ini kayaknya karismatik tuh kayak kusta ya di dalam gereja Katolik gitu ya. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu kan kita nggak bisa lihat ya. Betul. Kalau kita bisa lihat mungkin kita bisa negosiasi. Tapi kan karena kita nggak bisa lihat, jadi apa sih Tuhan, apa sih Tuhan gitu. Makanya saya bilang betapa pentingnya kita ada di komunitas, karena teman-teman komunitas itu akan sangat menjadi sebuah pendorong, menjadi sebuah mood booster. Kadang-kadang Tuhan pakai mereka juga untuk kita. Betul, gitu. Halo Sobat BMV, selamat datang di Joki Bicara. Joki Numan bertanya. Oke. Look, hari ini ngobrolinnya agak sedikit berat nih. Tapi mau dimulai dengan pertanyaan pemanasan dulu antara kita berdua. Apa tuh? Mau tanya, kalau menurut lo gimana sih caranya merawat iman? Oh, merawat iman ya? Iya. Kalau menurut gue sih sebagai orang yang nggak jago-jago amat tentang agama nih ya, masih banyak dosanya lah gitu. Itu sih udah semua lihat ya. Secara sederhananya sih ya mungkin tekun beribadah ya, berdoa mungkin. Terus yang paling sederhana ya datang ke gereja, ikut misa gitu, Ekaristi ya. Karena Ekaristi sendiri itu kan sumber dan puncak dari iman kita ya sebagai orang Katolik gitu. Iya, sepakat sih. Mungkin juga gereja Katolik tuh kan punya banyak kekayaan ya. Iya betul. Banyak komunitas-komunitas di gereja Katolik tuh juga rasanya jadi salah satu cara merawat iman ya. Khususnya kelompok personal. Di paroki Katolik sendiri kalau nggak salah 20 lebih kelompok personal. Jadi kayaknya umat punya banyak pilihan ya. Kalau dari sisi lo sendiri, apa yang lo tahu tentang kelompok personal? Ada nggak yang paling akrab atau mungkin pernah ikut kegiatannya? Mungkin pernah dengar sih, tapi kurang familiar juga namanya. Yang mirip-mirip sama tetangga sebelah. Oh, sekolah SMA Negeri 1. Bukan, BM. Ya, langsung dari kepala sekolah. Bukan. Ya, kalau nggak salah namanya P3K ya? Kesehatan kali ya, kecelakaan, PDPKK kali. Oh iya, itu maksudnya karismatik gitu kan? Iya. Apa yang terlintas di pikiran lo tentang karismatik? Kalau singkat aja nih. Kalau karismatik mungkin perkumpulan para pendoa kali ya. Karena depannya PD ya. Iya, kumpulan doa gitu ya. Tahunya sih sebatas itu doang. Mungkin dengan narasumber ini bisa kita gali lagi lebih dalam kali ya tentang. Jadi langsung aja, siapa sih narasumbernya? Ya jadi kita panggilkan langsung ya. Ini sosok yang berkecimpung langsung nih di dunia karismatik nih. Jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan kita berdua ya, Sis. Betul. Sama Sobat BMV juga gitu. Langsung aja kita sambut Kak Feni. Sehat Kak? Sehat, puji Tuhan. Akhirnya ya bisa bertatap muka di sini di Joki. Kak, tadi Luki sampai bingung mau nyebutnya tuh siapa dan apa gitu. Kalau sebelumnya kan Romo Peter moderator OMK. Ya. Kalau Romo Harun pastor paroki. Ya. Ini karena Kak Feni ini banyak banget di mana-mana. Kita sampai bingung. MC iya, ada acara perkumpulan persekutuan doa iya, ya kan? Ada banyak lah, misalnya di Sukapari ada gitu. Di katedral ada. Ya. Sebenarnya Kak Feni ini ya dalam konteks pelayanan ya, apa aja sih Kak, ikutin apa aja? Boleh nggak sharing? Ya, saya sebetulnya saat ini dipercaya oleh teman-teman itu sebagai koordinator dari PDPKK Santa Maria Fatima. Periodenya dari tahun 2022 sampai 2024. Jadi tahun depan tuh saya selesai pengurusan sebagai koordinator. Periode pertama. Periode pertama dan lanjut dong. Ya. Kalau yang lain ada ikut lagi Kak atau? Saya memang saat ini selain jadi koordinator, saya aktif di pembaruan karismatik tingkat keuskupan. Saya juga cukup aktif di tingkat nasional saat ini untuk periode ini. Gitu. Jadi memang sangat tepat ya mengundang Kak Feni ini. Ngobrolin karismatik, ngobrolin iman, karena udah koordinator, aktif di keuskupan, aktif juga di nasional. Iya. Kalau dari Kak Feni sendiri kurang lebih sejak kapan nih bisa aktif di karismatik itu, PDKK sendiri? Saya tuh memang aktif di PDKK. Itu saya dipanggil Tuhan untuk melayani itu dari usia yang masih sangat muda. Jadi saya mulai melayani itu dari tahun 97.
Jadi tahun ini saya masuki usia 26 tahun saya melayani. Jadi sebenarnya belum lama-lama banget ya. Ada yang lebih lama gitu. Coba saya bersyukur bahwa di usia 22 tahun saya sudah mulai melayani. Tapi bukan karena wah hebat ya, bosnya kan kalau orang mendengar cerita saya itu kadang-kadang hebat ya 22 tahun udah melayani, sebenarnya bukan, tapi ada latar belakangnya kenapa saya melayani gitu. Apa tuh Kak? Karena kan ya tadi ya bisa bertahan segitu Ya panjang betul. di PDPKK ya. Mungkin awalnya gimana? Awalnya dari Bogor Kak atau Saya tuh dari Jakarta sebenarnya. Jakarta? Saya tinggal di Jakarta, tapi karena waktu itu ada proyek pemerintah di Jakarta, saya kena gusur rumahnya, jadi saya pindah ke sini, ke kota Bogor. Memang papi saya itu seorang kebangsaan asing, papi saya itu orang Filipina, kebangsaan warga negara Filipina, dan mami saya itu Chinese gitu. Lalu kami pindah ke sini, saya tuh sebetulnya karena Jonas ya, karena jomblonya udah kelamaan, jadi waktu itu saya datang ke katedral, saya dengar tuh di katedral itu katanya ada novena Santa Maria Fatima. Jadi saya datang ke sana, ke SMK Baranang Siang waktu itu. Saya pikir itu novena, karena saya ceritanya pengen cari pacar kan, karena udah Jonas kan kelamaan gitu. Jadi saya pikir aduh, orang-orang malam minggu tuh pada pergi, saya diem di rumah gitu. Akhirnya saya datang ke SMKK, ternyata bukan novena, tapi persekutuan doa ternyata gitu. Jadi ya dari situlah saya mulai cikal bakalnya, saya mulai ikut di persekutuan doa itu. Langsung tertarik. Iya sebenarnya nggak tertarik juga sih awalnya, karena kan kabur-kaburan juga ya gitu. Saya nggak langsung datang ikut gitu, saya kabur-kaburan juga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang sangat luar biasa. Akhirnya saya dipertemukan di situ. Mungkin belum masuk lebih dalam nih Kak. PDPKK itu kan banyak ya. Tuh. Itu bedanya apa sih? Ya kan kalau di katedral ada Santa Maria Fatima ya, Ya, Santa Perawan Maria. betul. Ada apa lagi sih Kak? Beda. Kita banyak, ada 16 persekutuan doa. Waduh, Dibawa ke Keuskupan Bogor. panjang banget. Iya. Disebut sana. Bisa 2 hari 2 malam nih ya. Yang katedral 2 itu tapi. Iya. Atau ada lagi? Di katedral itu, di yang kita ya, teritori katedral itu ada Santa Maria Fatima, ada Santa Perawan Maria, juga ada SGPC. Oh, yang youth ya. Iya, yang OM. Ya, betul. Jadi sebenarnya di kota Bogornya cukup banyak. Kalau banyak gitu bedanya apa tuh Kak? Dengan Ya antara PDPKK itu bedanya apa? Bedanya SPM, Ya MF. bedanya apa? Jelas youth kan. ya sebenarnya sih sama ya. Kalau yang secara umumnya sih sama, bahwa kita memang teritori ya, bukan teritori ya, tapi kita kan sebenarnya untuk PD umum gitu kan, dengan genre yang memang dari OMK sampai lansia gitu. Mungkin spiritualitas aja kali ya. Ya spiritualitasnya aja sih yang maksudnya mungkin kalau OMK ya lebih dinamis ya gitu. Kalau PDPKK sebenarnya dinamis juga, cuma kan kita nggak bisa, kalau PDKK itu kan terkenal dengan praise and worship-nya kan, dengan lagu-lagunya gitu. Kalau di OMK mungkin lebih bisa hype gitu, bisa jeduk-jeduk gitu, tapi kalau di kita kan nggak bisa. Kayak di TikTok gitu ya. Iya. Kasih efek. Kalau Maman suruh TikTok bingung juga kayaknya. Kak, tadi kan Kakak bilang lagi Jonas terus ke PDKK. PDPKK. Iya. Ketemu nggak tuh di PDPKK? Ya puji Tuhan akhirnya ketemu setelah sekian. Luar biasa. Jadi nggak Jonas di rumah. Iya betul. Kamu Jonas di rumah. Santa Maria Fatima untuk Kita stoknya banyak. Yang Jonas stoknya banyak. Kak, tadi kan Ya. kita ngomong berulang kali PDPKK, PDP. Tadi Luki sampai salah, P3K katanya. Nah, boleh nggak Kak, PDPKK tuh apa sih? Karena mungkin sebagian umat belum akrab ya dengan kata itu dan kepanjangan itu. Lalu tadi kalau Luki tanya soal perbedaan antar komunitas persekutuan doanya, kalau antar kategorial tuh bedanya apa antar kelompok personal? Ya, sebenarnya PDPKK itu singkatan dari Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik. Tapi kalau ditanyanya mungkin lebih ke PKK-nya ya, maksudnya spiritualitas PKK-nya. PKK itu apa sih? Sebetulnya PKK itu adalah gerakan awam yang digerakkan oleh awam sendiri, sehingga lewat pengalaman pribadi para awam ini mereka bisa bertransformasi gitu hidupnya. Yang tadinya suka-suka gue, akhirnya jadi suka-suka Tuhan gitu. Jadi yang tadinya hidup mau-mau gue, jadi yuk kita mengambil spiritualitas hidupnya dari Yesus sendiri gitu. Dalam ya. Ya. Dalam banget. Nah kalau ditanya bedanya dengan komunitas lain atau dengan kelompok kategori yang lain, saya percaya bahwa setiap kelompok kategorial itu pasti berbeda-beda ya. Maksudnya mereka punya style sendiri, mereka punya karakter kali ya. Betul, mereka punya spiritualitasnya sendiri gitu. Tapi di PDPKK mungkin orang melihatnya kok ini kayak sahabat kita. Modelnya kan kayak sahabat kita, lagunya, terus gayanya, karena dengan ibadahnya dengan tepuk-tepuk tangan gitu. Tapi
saya melihat di beberapa tahun belakangan ini gereja Katolik itu cukup sangat terbuka dengan pembaharuan karismatik Katolik ini. Jadi kita bersyukur juga ya, maksudnya di Katolik itu sebetulnya dengan adanya gerakan pembaruan ini kita juga mengajak supaya umat atau OMK terutama yang kita tahu beberapa puluh tahun lalu itu banyak yang suka belanja di tangga. Ya kan, suka jajan, suka belanja gitu, suka lihat-lihat produk lain, shopping gitu. Ya, tau-tau nyaman aja gitu. Kalau cuma shopping balik gak apa-apa ya, tapi kalau shopping hilang kan silakan ya gitu. Jadi dengan adanya pembaruan karismatik, nah kita mewadahi bahwa kaum terutama OMK ya, karena OMK itu kan agak suka labil gitu. Nah jadi OMK untuk kita juga ada loh gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa, jadi nggak usah bawa keranjang ke tempat lain. Tapi di kita sendiri kita punya gitu. Iya. Menarik sekali ya. Ya kalau dari kegiatannya sendiri nih, PDPKK selain mungkin doa kali ya. Iya. Itu apa aja Kak kira-kira? Kita sebenarnya kegiatannya juga cukup banyak ya. Jadi kita praise and worship setiap minggu, kita dengar firman juga, kita juga mengadakan baksos ya. Kita kerjasama dengan paroki, dengan keuskupan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang kira-kira paroki atau keuskupan butuhkan. Nah kita ikut serta, turut serta di dalam situ. Lalu kita juga ada pengajaran jenjang untuk umat yang hadir di PDPKK itu juga kita bina. Maksudnya nggak cuma ya udah umat datang begitu aja, datang dan pergi semaunya, tapi kita bina umat ini supaya yuk nggak cuma sekedar datang, tapi bagaimana caranya waktu mereka datang mereka mengalami Tuhan dan bertumbuh, bahkan mereka bisa berevangelisasi pada banyak orang gitu. Jadi banyak sih, kita juga suka makan-makan juga. Karena kayak perjamuan kudus itu wajib ya. Iya, itu mempererat kayaknya tuh kalau perjamuan kudus tuh mempererat kita. Itu sebenarnya Makan-makan juga ya, jalan-jalan kadang-kadang gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya sekedar kumpul lalu doa ya. Ya. Tapi memang banyak kegiatan yang mengeratkan juga ya. Ya, jadi kita ada kegiatan-kegiatan yang membuat kita para pelayannya juga kita ngebonding dengan umat, dengan teman-teman gitu, supaya ya kita semakin semangat kan, karena kan kita ritmenya kan tiap minggu nih, kadang-kadang bisa rutin tiap minggu, jadi kan kadang suka bosen ya gitu, aduh bosen, capek gitu, jenuh kali ya. Jenuh gitu. Jadi ya udah, salah satu yang mempererat, yuk kita makan bareng, seger lagi. Boleh kita diundang ya, makan ya. Boleh ya kalau makan betul. Tapi habis itu tiap minggu ya gitu. Iya gitu. Menarik Kak. Tadi kan Kakak sebut soal pembaruan karismatik Katolik. Sebenarnya kan kalau mungkin banyak orang juga ya, saya mungkin mewakili banyak orang nih Kak, yang melihat bahwa ekspresi imannya teman-teman di PDPKK itu kan agak beda ya dengan ekspresi iman orang Katolik secara umum. Kalau kita lihat misa kan dengan kaku ya, dengan liturgis gitu ya, saklek gitu ya. Tapi kan ini datang dengan segala dinamikanya, lagunya tadi sahabat lah ya diibaratkannya. Itu sebenarnya sejarahnya gimana Kak? Maksudnya apakah memang itu adalah bagian dari gereja, atau itu bagian sebuah gerakan revolusi, transformasi, atau itu sebuah gerakan untuk mengikuti zaman karena tetangga begitu misalnya gitu ya? Atau gimana Kak sebenarnya yang sebenarnya gitu loh? Nah sebenarnya itu adalah sejarah panjang dari gereja Katolik gitu ya. Jadi di akhir abad ke-19 ada seorang suster bernama Elena Guerra. Dia itu pernah berdoa kepada Tuhan. Dia bilang gini, Tuhan tolong bawa gereja Katolik ini pada pengalaman kembali ke ruang atas. Pada waktu suster Elena Guerra ini berdoa, ditanggapilah permohonan dari suster ini oleh Paus Leo ke-13 saat itu. Ya, jadi Paus Leo itu menanggapi apa yang menjadi kerinduan hati dari suster Elena Guerra. Paus Leo mengeluarkan sebuah ensiklik yang dinamakan Divinum Illud Munus atau tugas ilahi ya. Nah, tugas ilahi itu mengajak seluruh umat Katolik di seluruh dunia untuk berdoa novena Roh Kudus sebelum menjelang Pentakosta. Tapi saat itu tidak dilakukan oleh semua gereja Katolik ternyata. Sampai pada tanggal 1 Januari 1901, mudah-mudahan nggak salah nih, kayaknya sih nggak salah ya. 1 Januari 1901 berarti benar. 1 Januari 1901 Paus Leo itu menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus seperti yang kita juga lakukan ya. Veni Creator Spiritus, dan dia menubuatkan bahwa abad 20 itu akan menjadi abad eksistensinya dari Roh Kudus. Nah, saat itu di Vatikan Paus Leo ke-13 menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus,
di tanggal, bulan, dan tahun yang sama di bagian dunia yang lain, yaitu di Topeka, Texas, Amerika Serikat, itu ada seorang awam bernama Charles Fox Parham. Itu dia maksudnya dia menciptakan sebuah gerakan baru, yaitu Pentakostalisme klasik. Sehingga Pentakostal itu sangat merajalela di mana-mana di seluruh dunia, menyebar di mana-mana dengan sangat cepat gerakan ini. 61 tahun kemudian di Konsili Vatikan kedua tahun 62 sampai 65, sebelum Konsili Vatikan itu dimulai, ada seorang Paus Yohanes ke-23, dia juga berdoa hal yang sama. Jadi dia bilang, Tuhan tolong perbaharui gereja Katolik ini dengan Pentakosta baru. Nah, kita kan tahu ya kalau gereja Katolik itu kan tidak semudah gereja-gereja lain, maksudnya untuk menanggapi hal-hal seperti ini. Lalu terjadilah Konsili Vatikan selama 3 tahun, 62 sampai 65, dan Tuhan menjawab kerinduan hati dari Suster Elena Guerra, Paus Leo ke-13 sampai Paus Yohanes Paulus ke-23. Di tahun 1967, 2 tahun kemudian dari Konsili Vatikan kedua, Tuhan menjawab melalui sebuah peristiwa di Amerika Serikat juga, yaitu di Duquesne University. Tanggal 17 sampai 19 Februari itu terjadi sebuah retret oleh anak-anak Duquesne University, dan di situ mereka lagi retret dengan interdenominasi lain. Nah, waktu mereka retret, mereka mengalami sebuah kepenuhan di dalam roh, mereka mengalami pengalaman ruang atas seperti para rasul pada waktu itu, dan saat itu dinyatakan sebagai hari lahirnya pembaharuan karismatik Katolik tahun 67. Akhirnya gerakan itu menyebar ke seluruh dunia, kemana-mana dengan sangat cepat, sampai akhirnya masuk ke Indonesia dan sampai juga di kita di Kota Bogor pada tahun 1987 pertama kali di Kota Serang. Wah, panjang prosesnya. Ya, karena ternyata itu bukan yang tiba-tiba ya, maksudnya bukan yang sekadar ikut-ikut gereja gitu ya. Karena memang proses panjang bagian sejarah gereja ya. Ya, ada prosesnya. Jadi kalau kita lihat sejarah yang lebih lengkapnya, sampai ternyata kalau kita tarik ke belakang ya dari sejarah panjangnya, ternyata gereja Katolik itu awalnya adalah gereja yang sangat karismatik. Tuh. Dulu sangat karismatik. Sangat karismatik gereja Katolik itu. Makanya pembaruan karismatik Katolik, kalau ditanya siapa yang menggerak atau siapa yang menjadi pendirinya, nggak ada. Karena peristiwa Duquesne University itu yang menjadikan mereka kepenuhan di dalam roh, menjadikan sebuah pengalaman pribadi waktu seperti kayak para murid mengalami peristiwa di ruang atas, itu kan nggak ada pendirinya. Orang mereka lagi retret kok, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka dan mereka mengalami sebuah pengalaman yang begitu luar biasa. Jadi kalau ditanya pendirinya siapa, nggak ada. Pendirinya ya Roh Kudus itu sendiri gitu. Itu ada korelasi sama ini nggak sih Kak? Kan suka ada SHDR ya, 9 hidup dalam roh, lalu ada pencurahan Roh Kudus. Mungkin ada korelasi dengan itu ya. Nah itu korelasinya ke situ. Jadi makanya pada saat 67 itu dinyatakan sebagai hari lahirnya pembaruan karismatik, makanya kita mulai dengan retret jenjang ya. Kalau kita di PDPKK itu bilangnya SHDR itu adalah termasuk dalam retret jenjang. Kita punya retret jenjang yang cukup banyak, mulai dari SHDR sampai buah roh dan sebagainya, evangelisasi dan sebagainya gitu. Jadi umat kita pun kita bina. Kayak sekarang kan evangelisasi itu sudah sangat marak ya di paroki kita, bahkan semua orang diajak, bahkan monsinyur kita juga mulai mengajak, ayo semua orang harus ikut evangelisasi gitu sih. Jadi ya bersyukur. Jadi memang tadi yang Kakak bilang soal ya beberapa tahun terakhir sudah mulai sudah mulai kelihatan. Terus kalau dulu kan kayaknya romo-romo tuh tegang banget ya ngelihat karismatik itu. Maksudnya seperti kayak kita tuh merasa seperti kayak aduh ini kayaknya karismatik tuh kayak kusta ya di dalam gereja Katolik gitu ya. Ikannya begitu kan. Kalau maksudnya kan memang ya ada mungkin orang yang karena mungkin kebiasaan kali-kali. Kebiasaan kusta, kaku. Betul. Yang begitulah. Terus jadi merasa asing. Iya, tidak detail. Ya, karena kan karismatik kan seperti kayak tetangga sebelah kan. Maksudnya gayanya kan tepuk tangan, terus yang angkat-angkat tangan. Katolik yang biasa dengan straight seperti itu kan jadi ini model apa lagi nih di gereja gitu kan gitu. Tapi pandangan negatif. Ya banyak pandangan negatif. Banyak. Kak ini ya udah 20 sekian tahun berkarya di karismatik. Ada nggak sih Kak yang nanya-nanya gitu? Banyak sih sebenarnya. Banyak. Aliran baru. Aliran saya. Beberapa puluh tahun lalu ya, tapi kalau sekarang sih sudah lebih terbuka betul. Waktu itu gimana Kak menanggapinya? Padahal maksudnya lagi kalau yang tahu ya kayak tadi kita baru tahu, Sobat BMB juga baru tahu. Ini ternyata proses panjang gitu. Bagian dari tradisi gereja. Gimana Kak ngejawabnya? Ngejawabnya paling kadang-kadang kan suka gini, berarti orang tidak tahu karena tidak kenal maka tidak sayang gitu kan.
Kalau dia kan, kalau saya lebih kepada gini, kalau diperdebatkan itu menjadi sebuah keributan, ya kan? Betul. Jadi daripada Ujungnya ya. daripada diperdebatkan dan sebagainya, apalagi udah pakai kitab suci, udah cilaka deh, udah gawat gitu. Jadi saya suka bilang gini, mari Pak atau Bu ikut dulu, lihat dulu, rasakan dulu gitu. Jadi ya kadang-kadang ada orang yang suka bilang gini, nggak mau karena saya alergi gitu. Ya saya cuma bilang ya nggak apa-apa, karena ya namanya juga kita kelompok ya. Jadi ya saya cuma berpikir ya setiap orang punya kebebasan sih. Tapi ya saya cukup bersyukur di beberapa tahun terakhir ternyata kita sudah mulai cukup terbuka gitu ya. Para Romo juga sudah mulai cukup terbuka, awam juga sudah mulai cukup terbuka dengan kegerakan karismatik ini gitu. Jadi sih Kan ada Romo yang ini juga Kak, yang apa? Tanda kutip ya. Tanpa menyebut nama nih. Kan Romo keduanya. Bisa ikut rumah kan? terus kalau Nggak apa-apa dong. kan? Terus kepada Bogor. Baru makan dukung semua. Gimana sih? Keren namanya. Ada juga kayak gitu ya. Mungkin ya alergi lah yang tadi Kakak. Ada. Tapi ya itu ya tadi saya bilang ya, maksudnya beberapa tahun ke sini sudah mulai cukup terbuka, walaupun mungkin tidak dukung secara full, secara penuh, tapi ya nggak menganggap kita sebagai orang kusta lah dalam gereja gitu. Kalau beberapa tahun lalu itu cukup parah sih kalau saya lihat ya. Maksudnya kita nih yang ada di pembaruan karismatik jadi ngerasa gini, kok kita kayak orang yang ada di luar gereja Katolik ya gitu. Tapi makin kesini tuh makin yuk kita Bersama. bergandeng tangan, kita bersinode bersama lah gitu. Jadi sekarang kalau banyak kelompok kategorial atau paroki juga kita ajak kerjasama ya mau gitu. Contohnya kan Komsos ya. Ya Komsos BMP kan selalu dukung ya gitu. Jadi ya itu salah satu bagaimana kita terbuka dan kita bisa kerjasama gitu. Itu bagian dari tugas kami juga sih Kak, Ya, untuk ya. mengedukasi. Luar biasa loh. Ini juga ya kita malah banyak baru tahu juga sih Kak, Njur. Puji Tuhan kalau gitu ya. Dan yakin di rumah juga pasti banyak yang baru tahu nih. Gitu. Jadi jangan diperlakukan seperti orang kusta ya. Ini bagian dari gereja loh. Ada ensikliknya lagi. Ada di konsili Vatikan lagi. Iya, Doa paus. Harus kita dukung ya teman-teman. Tapi itu kan Bogor nggak ada. Bogor nggak ada. Aman. Ya, Bogor nggak ada. Ya kan. Betul. Tadi dari PDPKK sendiri kan katanya sudah terbuka ya sekarang ya Kak? Iya. Kira-kira kalau yang ikut tiap minggunya gitu, ini kan tiap minggu ya acaranya. Betul. Tiap minggu berapa banyak? Kalau Memang dari sejak kita kemarin sebelum COVID sih lumayan ya, 50, 60 bahkan sampai bisa 70 orang gitu. Tapi sejak COVID itu mungkin umat juga merasa imannya mungkin harus naik pelan-pelan gitu ya sepertinya. Jadi awal-awal kita mulai offline itu paling umatnya tuh 5, 10 gitu. Jadi aduh ini kok umatnya pada kemana Setelah pandemi ya. setelah pandemi. Pandemi itu berdampak ya di Sangat berdampak. Jadi dulu lagi kita online itu banyak tuh umat yang ikut di online kita. Tapi makin kesini kan hampir 2 tahun ya kita online. Iya. Akhirnya cuma pelayannya aja yang ikut dedeknya. Karena umatnya tuh merasa udah mulai bosan, udah mulai capek mungkin ya dengan kondisi kayak gitu. Akhirnya kita sepakati kita offline, yaitu. Tapi puji Tuhan beberapa bulan, kira-kira 2-3 bulan belakangan ini sudah mulai 20, 30 gitu. Bahkan kita dapat umat-umat baru sih gitu. Jadi puji Tuhan ya gitu. Ternyata kerinduan hati umat tuh mungkin mereka juga haus, rindu gitu ya. Pasti sih. Dan ya ini jadi salah satu media ya, salah satu sarananya kayak Betul, ya. untuk mengobati kerinduan itu. Ya, betul. Betul. Nah mungkin kalau misalnya ngomongin tadi ekspresi iman ya, kan kalau dari teman-teman karismatik kan ekspresi imannya luar biasa nih Kak. Mungkin dari Kak Feni sendiri pernah mengalami krisis iman gak? Kalau krisis iman ya pasti namanya orang hidup pernah ya, pasti pernah ya. Karena kan imannya tuh gak selalu di high level ya, pasti ada lower level kobar-kobar. Gitu. Ada juga padam apinya gitu. Saya teringat ada sebuah peristiwa dalam hidup saya. Jadi kira-kira 27 tahun yang lalu saya tuh kuliah sebetulnya. Saya kuliah di Universitas Kristen Indonesia. Saya ambil bagian hukum pidana waktu itu karena saya suka dengan bidang itu. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lain. Waktu saya lagi enak-enaknya kuliah, papa saya sakit. Papa saya harus pensiun dini karena ternyata di warga negara asing itu untuk Indonesia, dia bekerja di kedutaan Filipina untuk Indonesia. Jadi saat itu harus pensiun. Karena kalau enggak harus pulang ke negaranya. Karena punya keluarga di sini kan nggak mungkin pulang ya. Jadi mami saya bilang enggak, harus di sini. Akhirnya papa saya berhenti kerja. Dan saat itu singkat cerita papi saya sakit. Dalam hitungan 3 hari papi saya meninggal. Pulang kampung, dipanggil Tuhan. Saat itu saya kuliah.
Ternyata mami saya itu, saya masih punya 2 adik di bawah saya yang kuliah, yang kerja, bukan kerja, jadi sekolah. Waktu itu masih sekolah. Jadi saat itu saya merasa, waduh, kayaknya saya nih yang harus yang harus, pokoknya dari pilihan sekian banyak pilihan, saya lah yang harus berhenti intinya gitu. Berkorban. Saya berkorban dalam tanda kutip. Akhirnya saya berhenti kuliah. Waktu saya berhenti itu kondisi diri saya pribadi, saya marah pasti. Karena saya lagi anak kuliah kan, saya lagi senang kuliah, ketemu teman-teman gitu. Saya marah, saya kecewa, saya merasa madesu, ya masa depan suram. Saya merasa produk gagal, saya merasa orang yang tidak berharga, saya merasa pokoknya, aduh kayaknya saya nggak layak deh gitu. Sampai akhirnya satu hari saya datang ke persekutuan doa di Santa Maria Fatima, waktu itu masih di SMK Kabanan Aceh. Saat saya ikut ke sana, saya nggak langsung tiba-tiba jeder duduk terus tiba-tiba saya jadi kayak orang ngejentikin jari jadi GOWBGT, nggak gitu. Iya, saya kabur-kaburan juga gitu. Jadi saya kabur-kaburan, saya nggak pernah ngaku dosa. Ya saya kalau ke gereja juga, saya ke gereja. Walaupun saya kecewa, saya marah, saya ke gereja. Tapi saya ke gerejanya tuh paling cepat saya datang bacaan pertama. Saya paling cepat datang bacaan pertama. Saya pernah datang udah Injil, saya pernah datang lebih gilanya lagi udah Bapak kami. Jadi saya cuma datang ke gereja, pas Bapak kami, saya ambil komuni, saya pulang. Gitu. Karena saya kecewa sama Tuhan. Dan saat itu, di peristiwa itu, saat saya berada di zona itu, saya merasa gak ada Tuhan dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan yang diomongin orang bahwa Tuhan tuh baik, Tuhan tuh begini, buat saya gak ada tuh gitu. Buktinya Tuhan gak bisa menguliahi saya gitu ya. Memberikan rezeki, memberikan berkat buat keluarga saya sampai saya kuliah tuh gak bisa gitu. Jadi waktu itu saya marah pada dasarnya. Sampai akhirnya saya dipertemukanlah di dalam persekutuan doa ini. Waktu saya ketemu, saya percaya bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu kan kita nggak bisa lihat ya. Kalau kita bisa lihat mungkin kita bisa negosiasi. Tapi kan karena kita nggak bisa lihat, jadi apa sih Tuhan gitu. Akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang di Santa Maria Fatima, dengan orang-orang yang luar biasa. Mereka mengajari saya bahwa Tuhan mencintai saya dan sebagainya. Singkat cerita, akhirnya saya masuklah dalam persekutuan doa ini. Dan saya memang nggak pernah pindah-pindah komunitas. Saya selalu ada di situ. Saya nggak pernah, maksudnya main slok kemana-mana. Saya bertumbuh di situ, saya bergumul di situ, saya jatuh bangun di situ, saya berkembang di situ sampai hari ini. Dan kalau ditanya bangkitnya gimana? Bangkitnya dari saat itu ya itu dengan teman-teman di komunitas yang menuntun, menepuk-nepuk pundak saya bahwa nggak boleh kecewa gitu dengan Tuhan karena Tuhan tuh baik dan sebagainya. Padahal 2 adik saya itu sarjana pada akhirnya. Waktu itu saya kecewa juga ya, maksudnya waduh adik saya bisa sarjana dua-duanya, sedangkan saya nggak bisa sarjana. Tapi kalau ditanya hari ini saya kecewa atau enggak, saya bilang saya nggak kecewa. Kenapa? Karena saya percaya apa yang Tuhan rancangkan di saat itu, mungkin itu kekecewaan bagi saya. Hari ini itu adalah sebuah berkat yang Tuhan rancangkan buat saya hari ini. Mungkin kalau saya nggak gagal kuliahnya, mungkin saya nggak ada di Juki. Justru karena Tuhan rancangkan saya gagal, makanya saya ada di tempat ini. Jadi memang waktu awal masuk ke PDPKK tuh dalam tanda kutip titik terendah ya? Iya, saya lagi kecewa banget, lagi marah banget gitu. Jadi lagi udah gak punya pacar kan, lagi Jonas kan gitu ya. Udah Jonas, terus udah gitu gak bisa kuliah pula gitu. Jadi saya inget banget peristiwa itu tuh, saya merasa Tuhan gak ada dalam hidup saya. Bahkan saya gak mencintai Katolik, saya udah siap koper untuk saya pergi ke rumah yang lain gitu. Karena saya gak cinta dengan Katolik, saya merasa saya gak menemukan Tuhan di sana gitu. Bapak yang, ya mana bapaknya gitu ya? Iya, maksudnya mana yang orang-orang bilang Tuhan itu baik, mana gitu, baiknya di mana gitu, kok saya gagal, kok saya jadi orang yang mandesu gitu. Tapi ya itu, saya bilang Tuhan gak pernah gagal dalam merancangkan segala sesuatu. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang sangat luar biasa di Santa Maria Fatima. Dan ajaibnya itu baru terasa setelah lewat ya Kak ya? Betul. Kalau tengok ke belakang, iya betul. Indah pada waktunya. Betul, indah pada waktunya, setuju gitu. Kurang lebih berapa lama tuh Kak? Apanya tuh? Proses pemulihan iman lah gitu ya? 3 tahun. 3 tahun? Iya, 3 tahun. panjang juga ya? Panjang juga lumayan. Jadi saya datang ke persekutuan doa itu ya datang kayak robot aja. Datang, dengar firman, masuk kiri, keluar kanan gitu. 3 tahun. Itu proses bangkitnya tuh Kak? Iya, proses bangkitnya saya 3 tahun. Karena saya kecewa banget. Kalau ada orang yang nanya ke saya, kuliah di mana? Rasanya, waduh, rasanya emosi itu udah sampai di, gitu ya. Ditanya gitu aja saya bisa emosi. Sampai akhirnya saya menyadari. Dulu kayak gitu tuh? Iya, saya terluka, saya punya luka.
Jadi kalau mami saya tuh di rumah pasang foto adik saya yang S1 gitu ya, sarjana, saya bisa marah. Karena saya merasa saya adalah gagal. Tapi hari ini saya bilang, kenapa saya mesti marah ya gitu. Karena udah lewat kan. Ya, jadi ya itu. Makanya saya bilang betapa pentingnya kita ada di komunitas. Karena teman-teman komunitas itu akan sangat menjadi sebuah pendorong, menjadi sebuah mood booster. Kadang-kadang Tuhan pakai mereka juga untuk kita. Betul. Gitu. Begitu. Keren. Kak, tadi kan udah, ya tadi ada juga teman-teman yang mungkin ngalamin hal yang sama ya. Ya, Dengan, ya mungkin kasusnya beda, beda. tapi Ya. madesunya, Ya, capeknya, betul. sedihnya gitu ya. Betul. Ya. Ada nggak sih Kak, apa ya, mungkin ya sedikit perspektif lah dari Kakak ya, untuk mereka yang masih dalam kondisi itu gitu, buat teman-teman di rumah Ya, maksudnya mereka yang ada di dalam krisis iman krisis gitu, iman yang gitu ya. mungkin menanyakan hal yang sama. Ah, Mana nih Bapak yang maha rahim, maha baik, ya, yang didoain? betul. Nah, jadi kalau ditanya apa sih harus dilakukan kalau kita lagi krisis iman, saya punya 5 hal ya. Saya udah renungkan ini. Saya punya 5 hal. Yang pertama adalah trust, ya. Yang kedua adalah trust. Yang ketiga juga adalah trust. Yang keempat rendah hati, dan yang kelima it's only temporary. Itu hanya sementara. Jadi ya, kenapa saya bilang 3 kali trust? Karena kadang-kadang kita cuma percaya dari mulut. Saya percaya Tuhan nggak? Iya, saya percaya. Ya kan? Tapi pada saat waktu saya berada di posisi saya krisis iman, saya nggak percaya tuh ternyata sama Tuhan. Ya kan? Saya cuma merasa, ya saya tahu Tuhan ada, tapi dia nggak buat apa-apa tuh. Gitu kan, dia diem kesannya. Kenapa saya bilang trust juga sama Tuhan? Karena kadang-kadang trust kita cuma setengah doang. Ya udah Tuhan, ya saya percaya, tapi ya kan gitu. Saya nih ya, saya nggak tahu ya kalau teman-teman di rumah, tapi kalau saya, ya Tuhan saya percaya, Tuhan ada, Tuhan begini, tapi saya maunya Tuhan begini dong. Saya atur Tuhan sendiri. Ya, saya bernegosiasi dengan Tuhan. Kenapa saya bilang trust yang ketiga? Percaya dengan penuh apapun yang Tuhan lakukan. Karena pada saat kita saat ini mengalami krisis iman, apapun itu kondisinya ya, apapun itu keadaannya, saya percaya someday saat kita lewat, kita tuh lagi jalan pelan-pelan sebenarnya. Bukan kita diem, kita jalan juga sama Tuhan. Cuma someday kita akan lewat peristiwa itu. Makanya saya bilang it's only temporary, itu hanya sementara. Kadang-kadang kitanya aja ya gak sabar, ya kan? Kita kan pengen instan. Tuhan hari ini, Tuhan kasih cobaan, besok Tuhan harus kerjain sesuai dengan yang saya mau. Gitu. Besok harus beres. Nah, besok beres lah Tuhan. Kan saya udah begini, Kadang-kadang kan kita suka kasih ke Tuhan, Tuhan saya udah melayani sekian puluh tahun loh. Masa Tuhan kerja buat saya ini aja gak mampu gitu. Ya kan? Saya udah tiap hari nongkrong di ruang adorasi. Nah, saya udah 18 jam adorasi Tuhan, masa masih kurang gitu kan, kayak gitu ya. Gitu, masa kadang suka negosiasi sama Tuhan. Yang selanjutnya kita harus rendah hati sih. Kita harus mengakui bahwa di hadapan Tuhan ya kita memang nggak mampu, kita lemah. Ada hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan. Ada banyak hal yang kita nggak bisa lakukan tanpa Tuhan. Kadang-kadang kan kita suka ngerasa gini, gue kerja keras dari pagi ketemu pagi, ya udah ini hasil gue loh gitu. Tuhan mah ketemunya cuma Sunday doang, cuma hari Minggu doang gitu ya. Padahal kan enggak gitu. Berkatnya tiap hari ya. Betul. Berkatnya mau tiap hari, tapi begitu Tuhan minta kita bilang enggak Tuhan gitu kan, kadang-kadang gitu ya. Sepakat sih, emang kadang masalah bisa selesai bukan karena nggak bisa gitu, tapi karena belum waktunya. Tunggu dulu gitu ya. Kadang-kadang Tuhan bilang tunggu ya di sini gitu, karena Tuhan lagi merancangkan di sana, padang rumputnya lagi disiapin. Rumputnya lagi dipanggilin tukang rumput. Cuma kadang-kadang kita bilang nggak sabar nih Tuhan, nunggu di sini kan nggak enak. Namanya proses kan nggak enak ya. Namanya berproses itu kan sakit gitu. Ya kita belajar dari semua proses itu pasti mendatangkan kebaikan sih. Gitu. Sepakat. Jadi tadi ada 5 ya, tapi 3-nya trust tuh. Iya. Jangan lupa. Trust. Kak, lanjut balik ke tadi ya soal karismatik. Boleh. Gitu ya. Tadi kan Kak Feni juga berulang kali ngomongin OMK ya, ngomongin teman-teman muda. Sebenarnya kalau yang Kak Feni lihat selama ini ya, spesifiknya akhir-akhir ini, itu teman-teman OMK gimana sih responnya dengan karismatik gitu, dengan PDPKK? Apakah mereka, karena kan ini 2 hal yang kurang lebih sama menurut saya. OMK dinamis, karismatik juga cenderung dinamis gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Betul. Nah itu gimana? Apakah antipati atau mereka justru tertarik atau gimana dinamika di PDPKK? Iya, sebenarnya OMK itu kan terkenal dengan kreativitasnya ya. Betul. OMK kreativitas, terus OMK juga terkenal dengan energinya yang luar biasa banyak gitu.
OMK juga terkenal dengan pola pikirnya atau banyak ide gitu ya. Maksudnya pokoknya OMK itu boosternya tuh luar biasa. Kalau saya melihat dari kacamata saya pribadi nih ya gitu, kita di Pembaruan Karismatik pernah beberapa kali itu bikin Youth of Light. Mungkin BMV pernah ikut ya. Kita pernah bikin Youth of Light dari 1 sampai ke 4. Dan Youth of Light itu tuh kita kumpulin semua anak muda dari Keuskupan Bogor, dari kota Bogor sampai kota Serang gitu. Nah itu mereka bisa datang berkumpul ratusan anak di tempat itu. Jadi saya melihat dari situ bahwa sebenarnya OMK itu tuh bukannya antipati ya, tapi mereka mungkin kalau OMK ini kalau pribadi saya ya, maksudnya kalau saya ngeliatnya OMK itu kan mainnya keroyokan, betul nggak? Ya kan, demennya kan mainnya keroyokan. Kalau datang, lu datang nggak, datang rame-rame gitu. Tapi kalau dia sendiri cute gitu, maksudnya kesannya begitu ya, maksudnya enggak kalau sendiri mah nggak mau gitu. Nah, waktu di Youth of Light itu saya melihat ya mereka datang memang rombongan, rame-rame gitu. Jadi, waktu saya ngelihat acara itu, saya sampai berpikir gini, gila ya. Karena saya percaya bahwa anak muda itu adalah tiang panjangnya gereja kan. Betul. Gitu. Saya kan nggak selamanya muda gitu ya. Ya sekarang sih masih muda, ngerasa muda gitu ya. Saya ngerasa bahwa saya masih muda gitu. Tapi kan 10 tahun lagi kan saya nggak bisa. Maksudnya untuk bergerak seperti anak muda yang umur 20-25 tahun. Jadi saya melihat kita Pembaruan Karismatik itu sangat mewadahi anak-anak. Dan saya juga melihat bahwa OMK itu sangat senang dengan musik. Ya kan, rasanya nggak ada OMK atau kita orang tua pun rasanya nggak ada yang nggak suka sama musik. Ya, semua juga pasti suka musik. Dan Pembaruan Karismatik memang mewadahi itu untuk anak-anak. Yuk kita berkreasi bersama lewat musik. Mereka kan suka main band, suka ngeband lah, pokoknya suka nyanyi gitu ya. Jadi yuk kita Pembaruan Karismatik mewadahi ini supaya anak-anak ini yang tadi saya bilang, mereka nggak jajan, mereka nggak bawa keranjangnya di tempat lain, tapi mereka belanjanya di kita sendiri, gitu. Jadi mereka nggak hilang dari gereja kita, nggak bertumbuh di tempat lain. Jadi makannya di mana, bertumbuhnya di mana, gitu. Jadi yuk kita makan di sini dan kita bertumbuh juga di sini. Hidup di rumahnya sendiri ya. Betul. Jadi menghidupi rumah kita sendiri, gitu. Itu sih kalau yang saya lihat. Jadi bukannya antipati ya, tapi ya saya melihat bahwa kita cuma tinggal mewadahi aja sih anak-anak ini untuk beri kesempatan pada mereka lebih banyak. Gitu. Kalau dari PDPK sendiri kan tadi soalnya Kak Feni ya di paroki aktif, di keuskupan aktif, di nasional aktif. Merasa sudah cukup atau masih perlu improvement lagi untuk mewadahi teman-teman OMK di setiap level itu? Kalau saya sih bilang harus perlu diimprove ya gitu. Mungkin kalau sekarang kan memang yang terlihat anak mudanya mungkin ya bukan anak muda kisaran umur 19 atau 20 tahun ya. Kebanyakan anak mudanya itu adalah orang-orang muda yang istilahnya mereka mungkin pekerja muda gitu, mereka yang keluarga muda gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak kayak di Komsos ini kan anak-anaknya muda-muda banget ya, maksudnya usia 20-20-an begitu. Jadi kalau misalnya di usia 20-20 ini kan mereka pasti lebih kreativitasnya kan pasti lebih beda lah sama yang pekerja muda. Pasti berbeda dengan orang yang menikah muda gitu. Jadi saya kalau didudukin dengan orang-orang muda yang usia 20 mungkin saya juga udah agak latar belakangnya udah beda juga. Pemikirannya pasti udah jauh juga kan. Wah anak-anak mikirnya begini tapi buat saya kayak gak nyambung deh. Tapi buat mereka ya memang zamannya tuh begini gitu. Jadi ya sebenarnya kita gereja atau kita di Pembaruan Karismatik itu memang harus banyak improvement ya. Harus banyak hal-hal yang harus kita improve supaya kegerakan anak muda itu lebih hype gitu. Karena anak muda kalau cuma disuruh duduk di PD gitu kayak saya di Persekutuan Doa duduk dengerin firman One Direct begitu mungkin aing sini bosen banget ya gitu. Tapi kan buat kita orang tua ya kita senang-senang aja. Tapi kalau mungkin anak muda kan lebih dinamis, lebih suka mungkin kalau misalnya jalan keluar, sharing imannya di bioskop misalnya, itu kan pasti beda banget gitu. Makanya mungkin ada YPC itu ya. Iya, YPC ya. YPC betul. Gitu. Iya betul. Itu cukup ini ya Kak di paroki. Itu juga ada korelasi dengan Santa Maria Fatima atau mereka berdiri sendiri? SGPC itu berdiri sendiri. Tapi di bawah yang Keuskupan Bogor kali ya? Iya, di bawah di bawah BPK ya, tetap di bawah BPK dia. Betul. Gitu. Kalau yang tingkat keuskupan ada Kak? Apanya nih? Wadah orang mudanya atau nasional? Kalau di tingkat keuskupan ya kita kan di Pembaruan Karismatik itu kan yang paling rendah itu ada Persekutuan Doa ya. Di atas Persekutuan Doa itu ada sebuah badan yang membawahi Persekutuan Doa yang ada di keuskupan masing-masing. Itu namanya BPK, Badan Pelayanan Keuskupan. Lalu di atasnya itu ada yang namanya BPPG. BPPG itu dia membawahi BPK-BPK yang ada keuskupan agungnya. Kalau kita di Bogor
itu termasuk dalam BPPG Jakarta karena Keuskupan Agungnya ada Provinsi Gereja Jakarta. ya betul. Jadi kita BPPG Jakarta itu Bogor, Bandung, dan Jakarta gitu. Nah di atasnya BPPG itu ada yang namanya Badan Pelayanan Nasional. Jadi dia yang membawahi seluruh BPK atau BPPG di Indonesia. Begitu. Jadi memang secara struktur juga sudah sangat tertata ya. Ya betul, sudah sangat tertata dan pembaruan karismatik Katolik ini satu-satunya komunitas yang punya episkopal advisor seorang monsinyur itu pembaruan karismatik Katolik. Monsinyurnya apa kalau di ini? Saya sih lupa ya nama. Ini baru berganti. Kalau yang kemarin itu Monsinyur Pidiarto Gunawan, ya Monsinyur Pit, ya Ocar. Sekarang baru berganti, tapi saya lupa namanya. Silakan di searching. Ya betul, saya sendiri. Pasti ada. Editor bisa keluarin. Ya nanti bisa Bos siapa ya? Nanti bisa dibantu. Oke. Ya, Kalau ngomongin tadi kan dari sisi OMK nih. Ya. Nah, kalau dari sisi gereja kan tadi Kak Feni juga udah cerita kalau sudah terbuka dengan PDPKK sendiri itu sendiri ya. Kalau di paroki Katedral sendiri, Ya. sudah terakomodir nih menurut Kak Feni nih. sekarang ya, untuk sekarang ya sudah tetap terakomodir. Disuruh aja nggak apa-apa. Jawaban aman ya. Jawaban aman. Terakomodir sih Oh, gitu. sudah. Jadi ya Yakin nih kayak. yakin banget. Jadi makanya tadi saya bilang saya sangat senang juga ya kalau beberapa puluh tahun yang lalu, waduh kita kayaknya tuh kayak orang sakit kusta banget gitu. Jadi orang lihat kita tuh ngeri banget gitu ya. Tapi untuk sekarang bahkan saya suka mendengar cerita dari teman-teman di wilayah mereka kalau misalnya mau APP atau AAP itu mereka bisa yuk kita nyanyi dulu pujian satu gitu. Saya bukan masalah soal lagunya atau soal apanya, tapi bagaimana umat diedukasi bahwa lagu rohani itu bukan sesuatu yang salah loh untuk dinyanyikan. Iya. Lagu rohani itu bukan sesuatu yang mengerikan loh gitu untuk dinyanyikan gitu. Jadi ya kan lagu itu juga kan bisa menambahkan iman kita juga kan Ya. gitu. Ya kita juga di pembaruan karismatik kita juga belajar bagaimana kita mengeksplor lagu-lagu dari milik kita sendiri gitu supaya lebih hidup gitu ya, lebih lebih meriah gitu. Saya melihat kalau sekarang di paroki katedral itu nggak seperti beberapa puluh tahun lalu itu parah banget. Tapi sekarang kaku banget, bahkan ngeri ngelihat kita. Kita juga ngeri ngelihat orang gitu. Jadi untuk membranding nama sendiri aja dari mana? Dari misalnya orang tahu saya gitu. Feni dari mana? Dari karismatik. Waduh, jangan deket-deket. Ntar rusak apa dia? Kesannya begitu kalau beberapa puluh tahun lalu. Tapi kalau sekarang oh ya oke gitu. Jadi ya kita juga lebih yuk kita membaur satu sama lain. Dan romo-romonya juga saya boleh katakan sudah cukup terbuka untuk saat ini gitu. Ini kalau dari saya ya melihat ya gitu. Tapi kalau bisa di-improve ya lebih baik. Ada lebih diperhatikan lebih baik gitu kan. Sekarang sih sudah cukup diperhatikan kok. Sudah cukup. Sudah romonya juga sudah maksudnya cukup care dengan keberadaan kita juga gitu. Jadi kita juga bersyukur ya. Gitu nggak dilepas ya udahlah biarin aja Difasilitasi juga ya. fasilitasi juga gitu. Jadi ya kita digandeng lah intinya, digandeng untuk yuk sama-sama berjalan gitu. Sesuai dengan ini ya sinode ya. Ya Dan betul. Ya, bisa berjalan. Tapi ingat Monsinyur pernah bilang buat apa jalan bersama kalau nggak saling bicara. Ya, Jadi marilah saling berbicara juga ya. lihat Kita ya. saling sapa. Mungkin di para kira ada beberapa lain. Di sini mah enggak. Komunikasi bagus. Mantap. Di kita bukan bicara lagi gosip deh. Iya benar. Dapetin gosip. Gitu. Kak, masih soal karismatik nih. Boleh. Ini kan ngomongin tadi soal ekspresi iman. Ya. Teman-teman karismatik kan gimana ngomongnya ya? Semoga enggak salah nih ngomong. Apa? Jujur aja. Jauh biasa. Teman-teman karismatik kan sebagian ada yang dikaruniai bahasa roh ya kan. Betul. Sebenarnya ya pengen tahu aja sih lebih dalam gitu. Itu kan bukan main-main gitu kan. Memang sesuatu yang ya kurnia dari Roh Kudus sendiri. Tapi kan orang-orang yang melihat mungkin ini Aneh. bener apa enggak ya sih? Dan serupan gitu ya. Ya enggak, tapi tentu boleh diceritain nggak Kak? Atau mungkin Kakak juga ada karunia itu apa sih yang terasa waktu iya Karunia Yesus. iya Ya. Jadi saya waktu ikut SADR tahun 97, jadi pas papa saya meninggal, saya masuk persekutuan doa, saya langsung ikut SADR. Waktu itu saya ikut di sini di katedral, gedungnya belum kayak gini tuh, masih BPK dulu ya. Jadi gedung BPK. Nah, waktu saya ikut,
saya berdua dengan adik saya. Memang karena saya kuliahnya di Kristen, buat saya tuh bahasa roh bukan sesuatu yang aneh. Karena saya sudah terbiasa dengan komunitas Kristen gitu. Jadi memang waktu itu karena saya tahu bahwa panggilan saya adalah di pujian penyembahan, saya ikut SADR itu dari awal saya udah bilang gini, saya udah doa, saya bilang gitu, Tuhan saya pengen banget dapat karunia bahasa roh. Nah waktu di sesi, itu kan di sesi 5 ya, SADR itu ada 7 sesi, dari 1 sampai 4, 5 ya adalah pencurahan roh. Waktu pencurahan roh, saya bilang dari rumah gini, Tuhan saya pengen bahasa roh gitu. Nah waktu saya dapat karunia bahasa roh, saya merasa awalnya mungkin karena saya kepengen banget. Jadi waktu saya dapat tuh saya ngerasa nih jangan-jangan gue cuma halusinasi nih ya gitu. Jangan-jangan cuma bisa-bisanya saya aja menggerakkan lidah itu. Padahal saya bukan dapat bahasa roh gitu. Malah ada keraguan juga ya. Ada waktu awal-awal. waktu awal-awal karena kan takut juga kan gitu. Maksudnya ini benar gak ya dapat bahasa roh gitu. Akhirnya saya coba ngobrol dengan orang-orang yang lebih dewasa rohaninya daripada saya. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa kalau kita dapat karunia bahasa roh, satu yang kita bisa langsung tes, yaitu waktu kita mengucapkan kata-kata itu kita ada rasa sukacita gak sih? Atau kita punya rasa ketakutan, kita ada rasa yang mencekam gitu ya, atau rasa yang kayaknya kok kayak gini ya gitu, pokoknya gak nyaman gitu, gak damai, gak sukacita. Nah saya waktu mengucapkan itu, saya merasa kok kayaknya Tuhan deket dengan saya gitu. Saya merasa ada sebuah keintiman antara saya dengan Tuhan gitu. Sampai pada akhirnya awalnya kan ragu juga ya, karena kita kan gak ngerti itu bahasanya apa yang kita ucapin. Maksudnya sesuatu yang konyol kan, ngomong tapi gak tahu artinya gitu. Tapi saat itu saya mulai praktekkan, saya mulai lihat bagaimana kehidupan kerohanian saya, dan saya bertumbuh dari karunia bahasa roh itu gitu. Jadi sampai hari ini saya jaga, saya tumbuhi karunia itu, dan ya saya mengalami pertumbuhan iman saya di dalam karunia bahasa roh. Karena kadang-kadang ada mungkin kita pernah ya, teman-teman di rumah juga mungkin pernah ngalamin, kita tuh saking sedihnya sampai udah gak bisa berkata-kata. Pernah gak sih? Pernah kan? Saking sedihnya sampai udah gak punya kata-kata untuk mengungkapkan kesedihan itu. Mau doa juga sampai udah bingung mau ngomong apa sama Tuhan. Ya saya pakai karunia bahasa roh gitu. Bisa juga saking seneng ya, kita udah gak bisa ngomong juga. Senengnya kayak happy. Kayak apa ya, pokoknya seneng aja. Gimana senengnya ekspresi itu gak bisa gitu. Ya karunia bahasa roh itu akan membantu kita ngomong dengan Tuhan gitu. Dan dahsyatnya karunia bahasa roh itu adalah, itu hanya dimengerti antara kita mungkin gak ngerti ya, tapi bahasa roh itu dimengerti oleh Allah sendiri, yaitu bahkan setan pun gak ngerti bahasa itu gitu. Seperti yang dialami oleh para rasul kan di Kisah Para Rasul 2 itu kan jelas banget ya gitu. Maksudnya mereka dari kota mana lalu mereka berkata-kata dalam kota yang lain gitu, dan orang yang mendengar dalam banyak bahasa lain, bahkan orang yang mendengarnya, loh kok dia bisa ngomong kayak gitu ya gitu, kayak gitu. Jadi ya memang harus dialami sih, karena itu sesuatu yang susah juga ya kalau dijelaskan secara logika. Gimana sih? Ya susah juga, ya, tapi harus dialami. Kita yang nggak punya kan ya bingung juga sebenarnya. Ya, pertama kali ikut juga agak bingung. Ya pasti. Itu sesuatu yang bisa keluar kapan aja atau? Kalau pertama kali kita dapet tuh memang nggak langsung bisa keluar, karena bingung juga kan, maksudnya keluar ini gimana ya. Tapi itu bisa dilatih sih di dalam persekutuan doa. Makanya saya selalu bilang, kalau kita yang ikut SADR dapat karunia bahasa roh itu nggak boleh dipakai di tempat lain. Nggak boleh dipakai lagi misal wilayah habis komuni tiba-tiba dia bahasa roh, bisa diusir kita gitu kan. Jadi ya itu harus diucapinnya ya saat kita ada di persekutuan doa, karena di komunitas lain kan nggak ada ya kan, hanya pembaruan karismatik lah yang mewadahi itu. Jadi yang memang punya karunia bahasa roh, yang ikut SADR ya silakan datangnya ke persekutuan doa, dan itu nanti kita latih sama-sama di sana. Berarti secara sadar ya kita ngelakuin. Sadar banget malah gitu. Jadi bukannya dilatih kayak kita belajar bimbel ya gitu, tapi yuk kita sama-sama gitu. Maksudnya kan nanti kalau di kita kan di PD itu kan ada momen di mana kita nyembah Tuhan, ya kita mulai mengaktifkan karunia itu gitu. Kayak gitu. Tadi ada hubungannya dengan yang ruang atas itu apa tuh? Ya itu, jadi ruang atas itu kan sebenarnya peristiwa waktu Roh Kudus turun atas para rasul kan. Jadi di Kisah Para Rasul 2 itu jelas banget kan tuh waktu mereka berkumpul bersama. Sebenarnya para rasul itu juga dalam keadaan kecewa kan saat itu, karena Yesusnya naik kan, pergi gitu. Mereka kecewa. Nah saat itu kan Yesus bilang, aku akan memberikan seorang penolong bagimu. Nah akhirnya mereka mengalami kepenuhan roh, dan terjadilah apa yang dicatat di Kisah Para Rasul 2 itu gitu. Kalau sobat BFV masih bingung ya soal bahasa roh, datang ke PD ya. Betul. Langsung Alami di persekutuan doa. Nanti dilatih di sana. Tapi jangan dipakai pas bisa wilayah. Nanti diusir. Oke Kak. Ya siap. Pertanyaan dari kita
cukup dulu. Ya, Nah, saya tapi karena ini kan kita joki bicara ya, Iya. mau jokin umat bertanya. Heeh. Jadi sekarang kita masuk ke segmen jokin Jokin umat umat bertanya. Nah, kita langsung aja nih Ya. ke layar. Jadi kemarin kita buka question box kan di Instagram. Oke. Jadi teman-teman yang mau nanya seputar iman, krisis iman dan lain sebagainya, Ya. kita bisa tampilkan nanti minta ya mungkin respon lah ya Ya, dari boleh. kita semua lah ya yang Ya. mau menanggapi. Boleh tim kreatif untuk menampilkan ininya apa question box yang sudah di Ini sudah masuk. Nah ini. Kenapa dinamika hidup membuat saya menjadi krisis iman? Oh mungkin kenapa ya? Kenapa? Kenapa ya? Apa ya? Mungkin ya ngerti sih, maksudnya kayaknya hidup kan naik turun gitu ya. Ya. Seiring dengan iman yang naik turun gitu ya. Mungkin kayak nyambung ke pengalaman yang tadi kayak Iya. Heeh. soal bagaimana ya tadi krisis iman seiring dengan dinamika hidup ya. Ya. Mungkin Kak Feni mau kasih pesan nih buat mereka yang sedang menjalani dinamika hidup sampai krisis iman. Ya kalau namanya hidup kan kita nggak selalu ada di on the top ya. Pasti kita ada di lower levelnya juga kadang-kadang. Ya nikmatin aja. Paling gitu ya. Ya nikmatin aja. Terus ya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan nggak akan pernah tinggal diam. Walaupun kita merasa di dalam krisis iman itu sepertinya Tuhan nggak ada. Tuhan diem sama sekali. Tapi setelah saya melewati masa-masa itu, saya merasa bahwa ya Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Kalau Tuhan tinggal diam, mungkin sampai hari ini saya masih ada di zona di mana saya kecewa. Gitu, ya kan? Tapi sampai hari ini kalau misalnya Josis tanya, Kak Feni kuliah di mana gitu, saya akan jawab, tapi saya nggak ada rasa terluka juga karena saya sudah menyembuhkan diri saya sendiri. Gitu, maksudnya saya sudah berdamai, ya saya sudah berdamai dengan diri saya, dengan Tuhan juga dengan keadaan. Kadang-kadang kita harus berdamai dengan Tuhan juga loh. Iya, betul. Lebih banyak bersyukur kan Betul, tuh ya. dengan banyak menuntut aja. Iya, betul. Jadi ya kalau ditanya pertanyaan ini, kenapa dinamika hidup membuat saya menjadi krisis iman? Ya namanya juga hidup. Ya. Hidup itu kan up and down ya gitu. Iya, Hidup jangan dijadiin musuh guys. betul. Hidup tuh jadiin sahabat supaya nggak ngerasa Enjoy life aja lah. waktu ya, perlu waktu untuk Perlu waktu. menyelesaikan problem itu. Betul. Ada lagi? Lanjut kali ya. Nah, yang kedua nih Kak, saya dari kecil sudah Katolik nih, tapi kenapa ya masih ada rasa malas untuk datang ke gereja? Khususnya misal, Kayaknya semua gitu ya. ini terjadi pada kita semua nih. Kayaknya sama nih dosanya nih. Dosanya sama kayaknya ini. Ya saya juga dari bayi sih ya. Saya dari bayi begitu trot keluar langsung Katolik gitu ya. Ya buktinya saya 17 tahun gak pernah ngaku dosa. Saya datang ke gereja saya enak-enaknya saya gitu. Tapi saya yakin dan percaya ada masa di mana Tuhan akan panggil kita secara serius gitu. Jadi ya Tuhan itu gak pernah main-main dengan hidup kita. Kalau kita masih suka main-main, ya segera kita bertaubat. Maksudnya jangan sampai kita terlambat gitu. Karena kan kita gak pernah tahu kan time limit kita tuh di dunia sampai berapa lama nih, sampai di titik mana nih time limit kita. Jangan sampai begitu time limit Tuhan bilang hari ini pulang kampung, terus kita masih main-main sama Tuhan. Nah udah bisa ketebak dong di mana kita akan berada nantinya gitu kan. Jadi ya kalau untuk yang pertanyaan ini ya segeralah bertobat. Mari berserius dengan Tuhan di masa muda gitu ya. Jadi jangan pikir oh masih muda, masih cukup umurnya. Enggak, banyak juga orang yang muda juga Tuhan panggil pulang kampung gitu. Jangan aneh aja selalu. Nggak ya bercanda. Tapi kan jangan sampai malasnya sampai ke... Iya, betul. Berlarut-larut. Ya, Ada lagi guys? Nah ini Loh, saya seorang aktivis gereja, tapi kenapa ya saya sering kali mengalami kurang lebih Oh, iya. banyak ya. Ini kayaknya Lucky nanya ya. dia cuma kata-katanya aja diperpanjang ya nih. Kurang kreatif. Aktivis sama gereja ya. Tapi memang Kak, ya mungkin teman-teman aktivis juga pernah ngerasain itu kali ya. Pastilah, Ya up pasti. and down ya. ya, bosen, jenuh gitu. Itu kan kadang-kadang juga bisa krisis ya. Betul. Maksudnya apalagi gesekan kan dalam komunitas itu pasti ada gesekan. Nggak mungkin lah. Maksudnya namanya kita kumpul
lebih dari satu orang itu pasti akan terjadi gesekan. Karena pasti ada perbedaan sih. Pasti, ya. Saya sama suami, saya cuma berdua karena saya belum punya anak ya. Saya cuma berdua, ya ribut ya jangan terus juga. Ribut ya ribut juga gitu maksudnya. Jadi ya itu dinamika hidup lah gitu. Jadi ya Tergantung gimana menyikapinya. betul. Jadi bagaimana kita menyikapinya. Dinamika pelayanan juga kali ya. Ya sama. Ini kayak lagi ribut nih aktivis. sama yang lain nih, jadi krisis. Kalau nggak ribut mah nggak krisis gimana? Biasa. Para lain tapi kayaknya nih Pak. Katedral mah ada apa? Orang-orang ribut-ribut. Bikin orang suka kepo aja siapa sih? Katedral mah dewannya harmonis. Gak mungkin di katedral ini. Gak mungkin. Ada lagi nggak? Ada lagi? Oh habis Kak. Sama ini. Ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Suat yang kurang lebih ini kayaknya satu orang nih namanya. Iya. Gak kreatif. Ya ada namanya. Iya. Coba tolong lain kali tim kreatif tampilin namanya. Biar kita hujat-hujat ya. Orang yang nanya gitu ya. Ini sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir Kak. Iya. Kita mau iklan sebentar. Boleh, siap. Jadi gini teman-teman. Ini kan kita punya TV besar ya. Ya kan. Sayang kalau gambarnya ini doang. Sama saya kalau isinya pertanyaan doang. Mungkin teman-teman yang sekiranya punya sesuatu yang mau dipromosikan, boleh tampil di sini. Masuk. Harga UMKM, ya, harga UMKM. Nah, jadi langsung lihat di kolom deskripsi harga UMKM. Waduh, Mau ada, ini kan kosong nih mejanya, boleh lah, Boleh diisi. ya. Masa gelas Langsung di. ya kan? boleh. Boleh Mantap. diisi harga UMKM tuh lagi halatnya. Tenang aja. Langsung DM Instagram. Ada DM Instagram. Nah, Mungkin gimana lo? tadi kan Josie sudah promo dari Komsos nih. Ya. Mungkin dari Cafe ini mau promo tentang PDPK. Oh, oke. Harga UMKM. Bukan. Ya, bagi teman-teman, kami Persekutuan Doa Santa Maria Fatima itu berkomunitas setiap hari Selasa jam 6 sore di aula lantai 2 BFV Katedral. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pengen lihat, pengen tahu kayak apa sih PDKK, karena tidak kenal maka tidak sayang. Gitu. Jadi kita harus kenalan supaya kita menjadi satu kesatuan, kita menjadi berjalan bersama, bersinode, supaya kita saling melengkapi satu sama lain. Gitu. Jadi ditunggu di BFV Katedral hari Selasa. Selasa guys, ya jangan lupa. Tadi ya, yang mau belajar kan. Betul, Pak. Tahu dapat karunia. Siapa tahu. Ya. Oke, Sobat BMV, ternyata sangat menarik ya perbincangan kita bersama Cafe ini nih hari ini. Terima kasih banyak Terima kasih. sudah mampir nih. Sama-sama. Untuk bicara ini. Terus semoga Sobat BMV nggak bingung lagi nih. Semoga dapat insight banyak dari Cafe ini tadi tentang Ya. mengenai krisis iman Ya. dan segala macamnya gitu. Ya tadi kita sudah bahas banyak hal loh ya. Mm-mm. Soal tadi Kak ini juga cerita soal pengalaman pribadinya. Bahkan ternyata ya dalam tanda kutip PDPKK yang menyelamatkan kali ya. Iya, Menyelamatkan Kak Iya. dari lembah itu gitu ya. Dari zona itu. Kita juga sudah ngomong soal tadi bagaimana dinamika hidupnya Ya. PDPKK ya. Betul. Bagaimana karismatik bertumbuh dan berkembang, dan ingat itu bukan produk asing ya. Itu bagian dari produk gereja. Produk lokal tradisi gereja, ada ensikliknya, ada di Konsili Vatikan dan lain sebagainya. Jadi jangan dicurigai sebagai orang kusta ya. Tapi terus harus didukung. dicoba supaya kenal dan sayang ya. Supaya tidak hanya jalan bersama tapi juga bicara bersama. Iya. Gitu. Nah, sekarang kita habis ini mau jokin siapa lagi loh? Nah, pas banget nih buat teman-teman semua yang mau ninjokin sama kita, yang mungkin banyak pertanyaan mengenai hidup menggereja ya gitu, atau katekese atau apologetik gitu, atau pertanyaan mengkritik ya. Boleh teman-teman langsung ketik di kolom komentar di bawah gitu. Ketik ya di kolom Ya, komentar ya. ketik. Langsung. Kak, sekali lagi terima kasih banyak. Senang sekali bisa berjumpa. Sama-sama. Terima kasih kami. Mungkin nanti Terima kasih. bawa timnya ya. Siap. Boleh kita ngobrol. Kita juga siap untuk jokiin teman-teman, jokiin pertanyaan teman-teman. Silakan ketik di kolom komentar karena kita akan tanyakan di Joki Bicara. Joki Numan bertanya. Oke, terima Terima kasih. kasih teman-teman. Sampai jumpa.